Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, di mana di sini kita akan membahas tentang tipe kedua dari integral trigonometri. Di sini bisa dilihat tipenya adalah integral dari sin mx cos nx dx. Nah, untuk tipe kedua ini adalah kombinasi dari tipe pertama. Anda perlu mengingat kembali bahwa di sini ada dua solusi. Jika ternyata pangkatnya dia adalah genap, maka dia menggunakan identitas setengah sudut. Tetapi jika n-nya atau pangkatnya adalah ganjil, maka dia menggunakan identitas Pitagoras. Nah, kita bisa dilihat di sini ada dua tipe soal yang harus kita selesaikan. Yang nomor satu adalah integral sin kuadrat x cos 4x dx, sedangkan yang kedua adalah sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Nah, kita langsung saja kerjakan di sini. Kita bisa lihat di sini pangkatnya, baik yang pangkatnya sin maupun cos sama-sama genap, maka kita akan menggunakan identitas setengah sudut. Di sini bisa kita langsung kerjakan. Di sini kita akan merubah bentuknya. Di sini kita rubah bentuknya menjadi identitas setengah sudut berubah menjadi 1 min cos 2x per 2. Seperti itu. Kemudian untuk cos pangkat 4x ini juga dirubah menjadi identitas setengah sudut. Karena dia cos, maka di sini berubah menjadi 1 plus cos 2x per 2. Karena di sini pangkat 4, maka cos kuadrat x dikuadratkan kembali, jadi dikalikan 2. Di sini dx. Nah, selanjutnya agar lebih memudahkan Anda, maka semua konstanta dikeluarkan. Yang pertama adalah yang setengah. Di sini setengah dikeluarkan. Kemudian yang setengah di sini dikeluarkan. Tapi Anda perlu ingat di sini dikuadratkan. Jadi dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Seperti itu. Nah, sisanya tinggal 1 min cos 2x. Nah, untuk yang di sini sama, 1 tapi plus cos 2x. Dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi 1 plus cos 2x dikalikan dengan 1 plus cos 2x. Hasilnya adalah 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx. Nah, ini sudah dioperasikan. Kemudian di sini kita kalikan menjadi 1/8 integral. Di sini kita kalikan masing-masing untuk per item. Jadi sekarang 1 dikalikan 1 itu adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 2 cos 2x adalah 2 cos 2x. Selanjutnya 1 dikalikan di sini berubah menjadi tidak berubah menjadi cos kuadrat 2x. Selanjutnya minus cos 2x dikalikan 1 minus cos 2x. Selanjutnya minus cos 2x dikalikan 2 cos 2x. Di sini karena dia sama, kemudian jadi pangkatnya bertambah, jadi minus 2 cos kuadrat 2x. Kemudian di sini minus cos 2x dikalikan cos kuadrat 2x. Karena di sini sama-sama 2x, jadi bertambah lagi pangkatnya menjadi minus cos pangkat 3 2x dx. Nah, seperti itu. Selanjutnya Anda harus menyederhanakan, menambah atau menjumlahkan. Kita lihat di sini apakah ada yang bisa dijumlahkan. Di sini bisa dilihat ya, di sini plus 2 cos x, di sini minus cos 2x. Jadi saya tulis ini 1, tidak ada yang lain. Saya tulis 1 di sini, ini sama ini sama di sini. Oke, saya kasih tanda di sini. Nah, ini bisa jadi berubah menjadi plus cos 2x. Selanjutnya yang ini sama yang ini. Nah, ini berubah di sini plus cos
cos kuadrat 2x di sini negatif. Jadi tinggal negatif 1 cos kuadrat 2x. Kemudian yang terakhir ini berdiri sendiri. Jadi tinggal minus cos pangkat 3 2x dx. Nah, kalau sudah seperti ini masih harus Anda membreakdown lagi yang bagian ini. Ini harus Anda rubah lagi, ini juga harus Anda rubah lagi. Sama karena ini pangkatnya adalah genap, maka kita menggunakan identitas setengah sudut. Tapi perlu diingat di sini ada 2x. Saya tuliskan kembali, mungkin ada yang lupa. Kita contohkan di sini, saya tulis kecil. Jadi cos kuadrat x untuk identitas setengah sudut itu berubah menjadi 1 plus cos 2x min 2. Maaf, per 2. Kemudian jika dia ditambahkan 2 di sini, jadi cos kuadrat 2x, maka di sini tetap 1 plus cos, tapi di sini 2-nya ditambah lagi menjadi di sini. Jadi 2 dikalikan 2, jadi menjadi 4x per 2. Kalau menjadi cos kuadrat 3x, maka menjadi 1 plus cos 3 dikalikan 2, jadi berubah menjadi 6x per 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya, di sini bisa berubah. Saya hapus karena papan tulisnya imut. Kita lihat di sini. Jadi di sini saya tulis ulang 1/8 integral, di sini 1 plus cos 2x, di sini minus berubah menjadi, di sini berubah menjadi sini 1 plus cos 4x per 2. Seperti itu. Nah, di sini dirubah lagi karena dia di sini adalah pangkatnya ganjil, maka Anda menggunakan identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras adalah cos kuadrat dari 2x. Jadi cos kuadrat dari 2x itu adalah di sini adalah 1 minus sin kuadrat 2x. Kemudian masih tersisa 1, jadi cos 2x dx. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini menggunakan identitas setengah sudut karena dia adalah genap. Sedangkan yang satunya menggunakan identitas Pitagoras karena dia pangkatnya ganjil. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa keluarkan kembali setengah integral. Di sini 1 plus cos 2x plus setengah, kita keluarkan dikalikan minus setengah cos 4x. Kemudian di sini ini dikalikan ke sini jadi minus cos 2x, ini dikalikan ke sini, negatif dikalikan negatif dikalikan ke sini jadi plus sin kuadrat 2x cos 2x dx. Nah, di sini kita kasih turun ya karena dx-nya untuk semua. Jadi di sini bisa dilihat ada yang sama. Oke, kita sederhanakan. Di sini ada 1, di sini ada setengah. Ini sama ini. Jadi kita jumlahkan di sini. Bisa dilihat ya di sini negatif. Harus hati-hati, harus teliti. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan dalam mengerjakan ini. Jadi 1 dikurangi setengah jadi berubah menjadi setengah. Di sini cos 2x nya di sini sama, di sini positif, di sini negatif, jadi dia habis. Kemudian sisa di sini minus setengah cos 4x, kemudian minus sin kuadrat 2x cos 2x dx. Nah, seperti itu. Di sini digabung ya karena dx-nya terhadap semuanya. Kita misalkan kembali di sini. Nah, di sini sudah terlihat. Kembali lagi ke contoh yang pertama tadi, kita harus merubah bentuk ini nih. Kenapa harus kita rubah? Karena agar memudahkan Anda, di sini sudah menggunakan sin, jadi Anda harus merubah ini ke dalam bentuk sin juga. Kalau Anda lupa, kita kerjakan kembali tapi dengan sangat
sederhana. Jadi kita misalkan, kalau tadi Anda lupa, kita misalkan X-nya adalah sin 2X. Maka diturunkan dx sama dengan berubah menjadi turunan dari sin adalah cos. Di sini cos 2x dx dikalikan 2. Turunan dari 2x adalah 2. Jadi d sin 2x itu sama dengan ini, 2-nya bisa ditaruh di depan, 2 cos 2x dx. Sedangkan di soal adalah cos 2x dx, hanya ini. Nah, jadi kan sama dengan sin d sin 2x per 2. Karena yang ditanya cuman cos 2x dx di sini. Jadi kita selesaikan di sini sama dengan 1/8 integral setengah kita pisahkan dx. Seperti itu. Kemudian minus di sini. Minus seperti yang tadi, karena di sini pangkat 4x, maka kita harus mengintegralkan. Jadi di sini setengah, saya tambahkan 1/4 integral cos 4x d 4x. Tadi balik lagi dengan contoh sebelumnya, saya tambahkan di sini 4x karena 4dx sama dengan d4x. Jadi saya langsungkan agar dia tetap menjadi 1. Jadi di sini saya tambahkan 1/4, di sini saya tambahkan 4. Kalau dikalikan dia nilainya 1. Kemudian minus di sini, minus berubah menjadi integral dari sin pangkat 2, oke, 2x di sini d sin 2x per 2. Karena dia di sini yang ada cuman cos 2x, sedangkan di sini ada unsur 2-nya, jadi ada per 2-nya. Oke. Di sini 1/8-nya masih milik bersama. Maka hasilnya kita taruh sini, saya berusaha agar bisa muat. Jadi di sini 1/8 tetap. Di sini integral dari setengah dx adalah, setengah x di sini. Kemudian ini berubah menjadi minus 1/8. Jadi cos 4x d 4x itu adalah dikalikan lagi menjadi dikalikan menjadi integral dari cos adalah sin ya, sin 4x. Oke. Kemudian selanjutnya di sini min setengahnya dikeluarkan, kemudian ini berubah menjadi 1/3 sin pangkat 3 2x plus c. Nah, luar biasa ya. Ini hasil akhirnya sama dengan, di sini saya tuliskan, di sini berubah menjadi tetap 1/8, kemudian setengah x, kemudian minus 1/8 sin 4x, kemudian minus 1/6 sin pangkat 3 2x plus c. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal yang tipe pertama. Di sini bisa dilihat 1/8 hasilnya dikalikan setengah x minus 1/8 dikalikan sin 4x, kemudian minus 1/6 sin pangkat 3 2x plus c. Ini adalah solusi untuk tipe soal yang pertama. Selanjutnya kita akan yang untuk yang kedua. Kita hapus karena papan tulisnya tidak muat. Kita lihat ya di sini. Di sini karena posisinya adalah ganjil, maka kita akan menggunakan identitas Pitagoras. Nah, kita rubah di sini menjadi, di sini ya saya tuliskan di sini karena susah di sebelah sana. Jadi di sini berubah menjadi sinnya dipecah dengan menggunakan Pitagoras. Jadi berubah menjadi sin kuadratnya berubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Seperti itu. Kemudian sin
masih sisa sin X, kemudian cos min 4X dx. Seperti itu. Kemudian posisinya agar lebih memudahkan Anda, maka dia di sini dipisahkan ke sini. Jadi sin kita pangkatkan, kita selesaikan saja di sini. Jadi ini berubah menjadi, kita bawa ke sana ya. Ini dikalikan ke sini, jadinya cos min 4X dx. Oh maaf, di sini begini. Jadi kita beginikan sin X dx. Jadi saya pisah posisinya. Kemudian yang kedua adalah minus sin kuadrat X cos min 4 sebentar. Posisinya sebentar, saya lihat sepertinya ada kesalahan dalam mengerjakan. Di sini menggunakan Pitagoras, kemudian oh iya maaf ya, di sini saya lupa, di sini pakai pangkat min 4. Jadi kita lihat apakah saya melakukan kesalahan. Kalau ditaruh di sana cosnya tetap oke, iya begini saja boleh, min 4. Oke, begini saja agar lebih mudah, memudahkan Anda. Kita masukkan di sini 1 min sin kuadrat X. Ini kita rubah ke sini dulu saja. Jadi cos min 4X sin X dx. Seperti itu. Karena kita mau merubah bentuk ini, jadi kita taruh ke belakang. Jadi kita kalikan, ini dikalikan ini. Jadi sama dengan integral ini dikalikan ini. Oh ya, maaf ya, saya lupa, saya yang melakukan kesalahan. Di sini sin, Anda harus berhati-hati, jangan seperti saya karena saya melakukan kesalahan. Di sini sin pangkat 3x itu akan berubah menjadi sin kuadrat x sin x. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda harus merubah sin kuadrat x-nya. Sin kuadrat x-nya itu adalah 1 minus cos kuadrat x dikalikan sin x. Ya kan? Nah, saya melakukan kesalahan di sini. Saya menuliskannya sin kuadrat x. Harusnya yang betul adalah cos kuadrat x. Jadi saya menghilangkan langkah tetapi malah salah. Jadi jangan dicontoh. Oke. Kita lihat cos kuadrat X seperti ini. Oke, kita sudah bisa. Kita operasionalkan, ini dikalikan ini berubah menjadi cos min 4X. Kemudian yang ini dikalikan yang ini berubah menjadi, di sini positif, di sini negatif. Jadi masih tersisa cos min 2X sin X dx. Nah, kita pisahkan menjadi dua integral. Cos pangkat min 4x sin x dx min integral cos pangkat min 2x sin x dx. Oke, jadi di sini kita merubah ke bentuk tadi, balik lagi di sini menggunakan cos. Oke, di sini menggunakan cos, jadi bisa dilihat di sini ini menggunakan ini dirubah ke dalam bentuk cos ya. Ini dirubah ke dalam bentuk cos. Jadi kita ulang lagi seperti yang tadi. Kita misal kalau Anda tidak hafal, misalkan kita ambil x-nya adalah cos x, maka dx itu adalah turunan dari cos. Turunan cos adalah min sin X. Oke, jangan lupa dx. Jadi kalau saya tanya d cos X itu sama dengan min sin X dx. Oke, jadi kita rubah di atas. Jadi integral di sini menjadi berubah di sini
berubah menjadi cos min 4x min D cos X. Kenapa min? Tadi ya di sini negatif, sedangkan yang di atas positif. Seperti itu. Kemudian minus sama juga integral cos min 2x di sini dikurangkan dengan yang di sini, jadi sama, dia jadi minus D cos X. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa menyelesaikan, negatifnya keluar, jadi ini seperti integral biasa, sama seperti x pangkat 4 dx. Jadi di sini hasilnya adalah minus, turun ke bawah, minus 4/1, kemudian cos min 4/1 x, kemudian plus, min, di sini min sama min ketemu min jadinya plus, ini berubah menjadi seper min 2 plus 1 cos min 2 min 1 x plus c. Ada kesalahan kah? Oke, ini kesalah ya. Sudah mulai tidak konsentrasi. Di sini plus 1, di sini oke. Di sini seperti integral yang biasa. Jadi Anda sudah bisa. Di sini saya misalkan, kalau Anda bingung, integral x pangkat 2 dx itu akan berubah menjadi, di sini pangkatnya jadi 2 plus 1 x, 2 plus 1 plus c. Seperti itu. Jadi sama seperti yang di sini. Jadi hasil akhirnya adalah di sini kita lihat negatifnya dia memang keluar, kemudian negatif ditambah 1 jatuhnya menjadi positif ya. Jadinya sepertiga, kemudian cos min 3x. Oke, kemudian di sini berubah menjadi negatif karena di sini masih sisa 1, cos di sini tetap 1 minus 1 x plus c. Oke, Anda boleh begini, tapi ini masih bisa dirubah. Kalau Anda masih bingung, 1/3 ini sama dengan 1 per cos pangkat 3x, kemudian minus 1 per cos pangkat x plus c. Nah, setelah itu ini bisa dirubah lagi ya. Ini bisa diganti dan ini bisa diganti, berubah menjadi sama dengan 1/3 secant pangkat 3x min secant x plus c. Oke. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal yang kedua. Saya ingatkan kembali, Anda memang harus banyak berlatih dan harus teliti. Kenapa? Karena di sini Anda harus bisa berkonsentrasi, merubah dan menggunakan kapan dia menggunakan identitas Pythagoras, kapan menggunakan identitas setengah sudut. Jadi harus selalu diingat bahwa identitas setengah sudut itu digunakan jika pangkatnya adalah bilangan genap, dan identitas Pythagoras digunakan pada saat pangkatnya itu adalah bilangan ganjil. Nah, sekian materi kali ini, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.